Kisah ini bermula di pertengahan tahun 2021 saat situasi ekonomi sedang tidak menentu. Dahlan, seorang pria dengan perawakan tegas dan mental yang sudah teruji di dunia pengamanan, mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan yang tidak biasa. Seorang rekannya yang bekerja di industri konstruksi menantangnya untuk mengisi posisi petugas keamanan di sebuah proyek pembangunan hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan. "Lan, lu berani nggak kerja di proyek? Dunia security proyek itu beda tantangannya. Banyak gangguan yang nggak masuk akal," ujar rekannya saat itu dengan nada setengah memperingatkan. Dahlan hanya tersenyum simpul. Baginya, tantangan adalah bumbu dalam pekerjaan. Ia sudah sering mendengar selentingan tentang para petugas keamanan sebelumnya yang hanya mampu bertahan paling lama 2 minggu. Bahkan ada yang hanya beberapa hari lalu langsung mengundurkan diri tanpa mengambil gaji karena ketakutan yang luar biasa. Rasa penasaran Dahlan justru membuncah. Ia ingin membuktikan sendiri apakah rumor tentang gedung setinggi 21 lantai itu benar adanya. Setelah melewati proses administrasi di kantor pusat, Dahlan akhirnya diterima. Di hari pertamanya, ia menginjakkan kaki di lokasi proyek yang progresnya sudah mencapai 75%. Struktur beton yang menjulang tinggi, kabel-kabel yang menjuntai, serta aroma debu semen menyambut kehadirannya. Ia ditempatkan dalam satu tim yang terdiri dari 4 orang penjaga untuk satu giliran kerja, shift. 3 rekan lainnya berasal dari perusahaan penyedia jasa atau outsourcing, sementara Dahlan merupakan bagian dari tim internal manajemen. Tugasnya berat. Ia harus memastikan keamanan material bernilai miliaran rupiah serta mengawasi ratusan pekerja yang terbagi dalam berbagai subkontraktor. Dahlan ditempatkan dalam sebuah ruangan semi-permanen di area basement 3 yang berfungsi sebagai kantor operasional. Ruangan itu berada di titik terdalam gedung, tempat yang lembab, dingin, dan sangat minim cahaya matahari. Sejak awal, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan udara di sana, seperti ada ribuan pasang mata yang mengawasinya dari balik kegelapan lorong-lorong beton yang belum jadi. Namun, Dahlan tetap mengencangkan sabuk dinasnya, merapikan seragamnya, dan memulai patroli pertamanya dengan keyakinan penuh bahwa selama ia berniat baik untuk mencari nafkah bagi keluarga, tidak ada yang perlu ia takuti. Seiring berjalannya waktu, Dahlan mulai terbiasa dengan ritme kerja di proyek tersebut. Tugasnya dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Pada suatu sore yang terasa berat, tepatnya di hari Selasa, Dahlan melakukan patroli rutin untuk memastikan area kerja tetap aman sebelum pergantian shift malam. Pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, langkah kaki Dahlan menuju lantai 3. Di sana, ia melihat sekelompok pekerja yang terdiri dari sekitar 25 orang masih sibuk melakukan proses pengecoran lantai. Suara mesin pengaduk semen dan teriakan instruksi antar pekerja memecah keheningan sore yang mulai temaram. Dahlan melihat jam di pergelangan tangannya. Waktu maghrib tinggal menghitung menit. Sebagai petugas keamanan yang peduli pada keselamatan, Dahlan mendekati mandor dan para pekerja tersebut. "Mohon izin bapak-bapak, ini sudah hampir maghrib, sebaiknya aktivitas dihentikan dulu. Istirahatlah, jangan dipaksakan saat waktu pamali seperti ini," ujar Dahlan dengan nada sopan namun tegas. Salah seorang pekerja menyahut sambil menyeka keringat di dahinya. "Tenang saja Pak Dahlan, ini tanggung sekali, tinggal 5 menit lagi beres kok. Kami sudah biasa begini." Dahlan hanya bisa menghela napas. Belum sempat ia melangkah jauh dari lokasi tersebut, bahkan lidahnya belum kering setelah memberikan peringatan, sebuah suara dentuman yang sangat dahsyat menggetarkan seluruh gedung.
Brak! Dalam hitungan detik, struktur coran yang baru saja dikerjakan itu jebol. Material semen basah, besi-besi penyangga, dan papan kayu amblas ke bawah, menciptakan lubang besar yang tembus hingga ke basement 3. Debu semen mengepul pekat di udara, menutupi pandangan mata. Kepanikan luar biasa pecah. Dahlan segera berlari ke pinggir lubang tersebut sambil berteriak mencari tahu kondisi para pekerja. Beruntung, 25 pekerja yang ada di sana berhasil menyelamatkan diri dengan cara berpegangan pada sisa-sisa besi kolom yang masih kokoh. Mereka bergantungan dengan wajah pucat pasi, menatap ke arah lubang gelap yang baru saja menelan pekerjaan mereka. Namun, suasana mencekam itu belum berakhir. Dahlan segera mengambil radio HT-nya dan menekan tombol bicara dengan tangan gemetar. "Monitor, posko, ada insiden di lantai 3. Coran jebol tembus sampai basement 3. Segera kirim bantuan, ada taruna darurat." Sambil menunggu rekan-rekannya datang, Dahlan menatap ke arah basement yang gelap melalui lubang besar tersebut. Di sana, di antara tumpukan reruntuhan material yang masih basah, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Ada satu orang pekerja yang tidak sempat menyelamatkan diri dan kini tertimbun di bawah sana. Dahlan segera berlari menuruni tangga darurat secepat mungkin, berharap keajaiban masih berpihak pada korban tersebut. Dahlan berlari menuruni anak tangga darurat dengan kecepatan penuh. Jantungnya berdegup kencang, berpacu dengan suara sirine darurat yang mulai terdengar di area proyek. Tujuannya hanya satu, basement 3, titik terdalam di mana tumpukan beton basah dari lantai 3 mendarat. Sesampainya di bawah, suasana tampak seperti medan perang. Debu tebal masih menggantung di udara, membuat napas terasa sesak dan mata perih. Di tengah tumpukan material yang menggunung, Dahlan melihat pemandangan yang akan terus menghantui mimpinya. Di sela-sela bongkahan beton dan lilitan besi yang bengkok, terlihat bagian wajah seorang manusia. Korban tertimbun hampir seluruh tubuhnya. Hanya bagian wajah dari batas hidung ke atas yang menyembul di antara pekatnya semen basah. "Tolong, sini, bantu manual!" teriak Dahlan memanggil para pekerja lain dan mandor yang baru saja tiba dengan wajah pucat pasi. Karena kondisi reruntuhan yang tidak stabil, alat berat tidak mungkin digunakan. Dahlan bersama beberapa pekerja terpaksa menggali menggunakan tangan kosong dan alat seadanya, seperti sekop kecil. Mereka bekerja dalam kegilaan, mencoba melawan waktu sebelum beton tersebut mengeras dan mengunci tubuh korban selamanya. Tangan Dahlan mulai berdarah karena tergores ujung besi, namun ia tidak peduli. Setelah perjuangan yang terasa seperti berjam-jam, tubuh korban mulai terlihat. Kondisinya sangat memprihatinkan. Tekanan dari ribuan ton material yang jatuh dari ketinggian membuat tubuh malang itu hancur secara internal. Dahlan terpaku saat melihat darah mulai merembes keluar dari pori-pori wajah korban, mengalir deras dari telinga, hidung, dan sudut matanya yang tampak merah karena pecahnya pembuluh darah. Ajaibnya, saat wajahnya dibersihkan dari sisa semen, korban masih sempat membuka mata. Matanya menatap Dahlan dengan tatapan kosong namun penuh penderitaan. Mulutnya bergerak-gerak kecil tanpa suara, seolah ingin menyampaikan pesan terakhir yang tak sempat terucap. "Sabar, Pak, sabar. Ambulans sudah di jalan," bisik Dahlan sambil menggenggam tangan korban yang terasa dingin dan lemah. Dahlan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pria malang itu mengambil napas pendek yang sangat berat. 1, 2, dan 3 kali. Pada tarikan napas ketiga, tubuh itu tiba-tiba tersencak pelan, lalu seluruh ototnya melemas. Matanya tetap terbuka, namun binar kehidupannya telah sirna. Korban dinyatakan meninggal dunia tepat di pangkuan reruntuhan tersebut, disaksikan oleh keheningan basement 3 yang mendadak terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Sore itu, proyek Hotel Jakarta Selatan tersebut resmi memakan korban jiwa pertamanya. Dahlan berdiri tegak, mencoba menutupi getaran di tangannya.
sementara pihak kepolisian mulai memasang garis kuning di sekitar lokasi kejadian. Ia tahu, mulai saat ini, gedung ini tidak akan pernah sama lagi. 1 bulan telah berlalu sejak tragedi maut di lantai 3. Namun suasana di area proyek bukannya membaik, justru semakin mencekam. Dahlan kini mendapatkan jadwal giliran kerja malam, shift 2, mulai pukul 20 hingga 8 pagi. Meskipun secara fisik gedung mulai terlihat kokoh, namun secara batin, para pekerja mulai merasa tidak tenang, terutama saat malam mulai merayap naik. Malam itu, sekitar pukul 21.30, Dahlan sedang berada di kantor keamanannya di basement 3, bersiap untuk melakukan pendataan lembur. Suasana basement sangat lembab karena area ini merupakan pusat penampungan air dan instalasi pipa besar. Suara tetesan air yang bergema di lorong-lorong beton menciptakan irama yang membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, keheningan pecah oleh suara langkah kaki yang berlarian dengan sangat gaduh dari arah tangga darurat menuju area basement 3. Puluhan pekerja yang baru saja menyelesaikan shift lembur mereka tampak berlarian dengan napas terengah-engah. Wajah mereka pucat pasi, beberapa di antaranya bahkan sampai terjatuh dan merangkak karena kaki yang lemas. "Pak Dahlan, Pak, tolong Pak!" teriak salah satu pekerja sambil memegangi dadanya yang sesak. Dahlan segera berdiri dan mencoba menenangkan massa yang panik. "Ada apa ini? Tenang dulu, bicara pelan-pelan. Ada kecelakaan lagi?" "Bukan kecelakaan, Pak, tapi di basement 1. Tadi pas kami mau absen, ada sosok hitam besar sekali. Tingginya hampir menyentuh plafon. Matanya merah menyala seperti bara api, Pak. Dia berdiri di sudut gelap sambil menjilat-jilat tangannya seolah sedang menunggu kami mendekat." Pekerja lain menimpali dengan suara gemetar. "Iya, Pak, baunya busuk sekali seperti bangkai yang terbakar. Kami tidak berani lewat. Kami takut dibawa oleh dia ke area yang lebih dalam." Dahlan terdiam sejenak. Sebagai mantan anggota pengamanan yang skeptis, ia awalnya menganggap itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun melihat sorot mata puluhan pria dewasa yang benar-benar ketakutan seperti anak kecil, ia sadar ini tidak main-main. Teror ini adalah nyata bagi mereka. Akhirnya, Dahlan terpaksa mengawal para pekerja tersebut untuk naik ke lantai atas secara bertahap. Selama perjalanan mengawal mereka, Dahlan merasakan perubahan suhu yang sangat drastis. Di beberapa titik, udara terasa sangat panas, namun di titik lain, udara terasa dingin menusuk tulang hingga ke sumsum. Meskipun ia tidak melihat sosok mata merah itu secara langsung saat itu, ia merasakan kehadiran sesuatu yang sangat besar dan sangat tidak menyukai keberadaan manusia di wilayahnya. Setelah para pekerja berhasil pulang ke barak mereka, Dahlan kembali ke posnya sendirian. Ia duduk di kursi kantornya, mematikan rokoknya, dan menatap lorong gelap basement 3. Ia tahu, jam-jam berikutnya hingga fajar menyingsing akan menjadi ujian mental yang sangat berat bagi dirinya sebagai penjaga tunggal di lantai terdalam ini. Malam semakin larut. Jarum jam menunjukkan pukul 23.00 WIB. Setelah berhasil menenangkan para pekerja yang ketakutan di basement, Dahlan harus menjalankan kewajiban rutinnya, patroli keliling gedung, lingkar badai. Dengan hanya berbekal sebuah senter besar dan radio HT yang tersampir di pinggang, Dahlan mulai menapaki tangga darurat satu demi satu. Suasana gedung yang belum jadi ini terasa sangat berbeda di malam hari. Suara langkah sepatunya menggema di lorong-lorong beton yang kosong. Ia naik hingga ke lantai 17, memastikan tidak ada material yang hilang atau pintu panel yang terbuka. Hingga lantai teratas, semuanya tampak aman, meski bulu kuduknya terus berdiri. Teror yang sesungguhnya mulai saat Dahlan turun kembali dan sampai di lantai 9. Begitu kakinya menginjak lantai 9, langkah Dahlan terhenti. Indera penciumannya menangkap aroma yang sangat aneh. Perpaduan antara wangi bunga Kamboja yang sangat semerbak, namun bercampur dengan bau amis yang samar.
Dahlan mencoba menyisir ruangan dengan cahaya senternya, mengira mungkin ada sisa dupa dari pekerja, namun lantai itu seharusnya kosong melompong. Cahaya senternya kemudian bergerak menuju area balkon yang masih terbuka tanpa pagar permanen. Di sana, Dahlan melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa berhenti mengalir. Sesosok makhluk sedang bergelantungan di tepi balkon. Rambutnya hitam legam, sangat panjang hingga menyentuh lantai dan menutupi sebagian besar tubuhnya yang dibalut kain putih lusuh yang sudah kotor. Dahlan terpaku, kakinya seolah tertanam di beton. Ia mencoba mengarahkan senternya lebih jelas, dan saat itulah makhluk itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat pasi dengan mata yang hitam pekat tanpa bagian putih. Kuku-kukunya yang panjang dan hitam mencengkram tepi balkon dengan kuat. Jarak antara Dahlan dan makhluk itu hanya sekitar 1 meter. Tiba-tiba keheningan malam pecah oleh suara tawa yang melengking tinggi dan parau. Tawa itu bukan sekedar suara. Dahlan merasakannya bergetar hingga ke dalam dadanya. Ia mengalami syok hebat yang membuatnya tidak bisa bergerak maupun bersuara selama hampir 10 menit. Mulutnya hanya bisa komat-kamit mencoba merapalkan doa dalam hati, namun lidahnya terasa keluh. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, batinnya terus berteriak. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, kekuatan kaki Dahlan kembali. Ia perlahan mundur tanpa melepaskan pandangan dari makhluk tersebut. Dengan sisa keberaniannya, ia berbisik dengan suara gemetar. "Maaf, saya di sini cuma kerja. Saya cari nafkah buat keluarga. Tolong jangan ganggu saya." Seolah mengerti ucapan Dahlan, tawa makhluk itu perlahan meredah. Sosok itu kemudian perlahan-lahan menghilang ke arah kegelapan di luar balkon, meninggalkan Dahlan yang mandi keringat dingin. Ia segera menekan tombol HT-nya dengan tangan yang masih gemetar hebat. Monitor, posko." Suaranya pecah di radio. "Masuk Pak Dahlan, ada apa?" jawab rekannya dari bawah. "Lantai 9 tidak steril. Saya turun sekarang," jawab Dahlan pendek. Ia turun dengan kaki yang terasa lemas seperti jeli. Sesampainya di pos bawah, rekan-rekannya yang melihat wajah Dahlan langsung paham. Mereka segera mengambilkan air minum tanpa perlu bertanya banyak. Malam itu, Dahlan sadar bahwa keberaniannya selama ini sedang diuji oleh penghuni asli gedung tua tersebut. Malam-malam berikutnya di proyek Hotel Jakarta Selatan itu tidak pernah benar-benar tenang. Meskipun Dahlan berusaha menjaga mentalnya tetap stabil pasca kejadian di lantai 9, sebuah peristiwa aneh kembali terjadi saat ia bertugas di shift malam. Sekitar pukul 23.30 WIB, gedung sudah seharusnya steril dari aktivitas pekerja. Lampu-lampu penerangan utama sudah dimatikan untuk menghemat energi, menyisakan keremangan yang hanya ditembus oleh sorot senter Dahlan. Saat sedang menyisir area lantai 3, tempat yang sama dengan lokasi tragedi cor-coran maut beberapa waktu lalu, Dahlan mendengar suara sayup-sayup. Tak, tak, tak. Dahlan mengarahkan senternya ke sudut ruangan yang masih berantakan dengan material sisa. Di sana, ia terkejut melihat seorang pria sedang berdiri membelakanginya, melakukan gerakan seperti sedang memplester dinding. "Pak, sudah segini kenapa belum pulang ke bedeng?" tegur Dahlan sambil mendekat. Pria itu tidak menjawab. Ia terus bekerja dengan gerakan yang kaku dan mekanis. Dahlan merasa ada yang tidak beres. Ia segera menghubungi pos keamanan di bawah melalui HT. "Posko, monitor. Tolong cek daftar lembur malam ini. Apakah masih ada pekerja di lantai 3? "Nihil, Pak Dahlan. Semua pekerja sudah absen keluar sejak pukul 10 tadi," jawab rekan di posko dengan suara jernih.
Mendengar itu, bulu kuduk Dahlan meremang. Ia memberanikan diri mendekat dan memutar pundak pria tersebut. Saat wajah pekerja itu terkena cahaya senter, Dahlan hampir saja menjatuhkan HT-nya. Wajah pria itu pucat pasi seperti mayat yang sudah direndam air, matanya putih melotot tanpa pupil yang jelas. "Astagfirullah, Pak, sadar Pak," teriak Dahlan sambil mengguncang bahu pria tersebut. Tiba-tiba, pekerja itu mengeluarkan suara geraman yang sangat dalam, suara yang tidak mungkin keluar dari tenggorokan manusia biasa. Ia mulai meracau dalam bahasa Jawa kuno yang sangat kental. Matanya yang tadinya putih tiba-tiba berubah menjadi merah saga, menyala di kegelapan. Dahlan segera merangkul dan memegangi pria yang mulai meronta itu. Tubuh pekerja itu terasa sangat dingin, sedingin es, namun memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan susah payah, Dahlan menyeretnya turun menuju lantai dasar karena ia tahu area lantai 3 ini terlalu beresiko. Sesampainya di posko bawah, rekan-rekan Dahlan segera membantu memegangi pekerja tersebut. Salah satu rekan yang mengerti bahasa Jawa terperangah dengan racauan pria tersebut. "Lan, dia bilang dia arwah korban yang tempo hari meninggal ketiban coran. Dia bilang dia marah karena keluarganya di kampung belum dikasih santunan yang layak oleh mandor." Suasana di posko menjadi sangat tegang. Pria itu terus menggeram, "Balikkan hakku, atau aku akan ajak yang lain menyusul." Dahlan segera mengambil air putih dan membacakan doa-doa perlindungan. Setelah diusap wajahnya dengan air, pria tersebut mendadak lemas dan pingsan. Beberapa menit kemudian, ia terbangun dengan wajah bingung. Ia sama sekali tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di dalam proyek, karena ingatan terakhirnya adalah saat ia sedang tertidur pulas di bedeng yang letaknya cukup jauh dari gedung. Peristiwa ini menyebar cepat di kalangan pekerja esok harinya, mempertebal ketakutan bahwa gedung tersebut memang menuntut sesuatu yang belum terselesaikan. Dahlan pun mulai menyadari bahwa gangguan di tempat ini bukan sekedar penampakan, melainkan ada pesan-pesan kelam dari masa lalu yang terus menuntut untuk didengarkan. Malam itu, suasana di basement 3 terasa jauh lebih mencekam daripada malam-malam sebelumnya. Setelah insiden pekerja yang kerasukan, Dahlan merasa ada beban berat yang menggelayuti pundaknya. Udara di lantai terbawah ini terasa sangat padat, anyep, dan berbau besi berkarat yang bercampur dengan aroma tanah basah. Sekitar pukul 2 dini hari, Dahlan memutuskan untuk kembali ke kantor keamanannya di basement 3 untuk menyelesaikan buku mutasi. Rekan-rekannya dari pihak outsourcing sudah mewanti-wanti, "Bang Dahlan, jangan ke bawah sendirian jam segini. Di bawah itu auranya sudah tidak beres. Mending tulis laporannya di pos atas saja," ujar salah satu rekan dengan wajah serius. Namun karena sifat profesionalitasnya, Dahlan tetap turun. Ia merasa harus menyelesaikan laporan di mejanya sendiri agar data patroli tercatat dengan akurat. Ia menyalakan AC di ruangan kecil itu untuk mengusir rasa gerah, lalu mulai menulis. Seret, seret, seret. Awalnya, Dahlan mengira itu adalah suara gesekan pulpennya di atas kertas. Namun suara itu semakin kencang dan berat. Seret, brak. Dahlan menghentikan tulisannya. Suara itu berasal dari luar ruangan kantor, tepat di lorong gelap menuju area pompa air. Bunyinya seperti besi cor yang sangat berat sedang diseret secara paksa di atas lantai semen yang kasar. Dahlan mengambil senternya, mencoba mengintip dari balik kaca jendela kantor Dahlan yang kusam. Di sana, di keremangan lorong, Dahlan melihat pemandangan yang meruntuhkan logikanya. Sesosok makhluk raksasa, jauh lebih besar dari manusia manapun yang pernah ia temui, berdiri mematung.
Tubuhnya hitam legam dengan bulu-bulu lebat yang menutupi sekujur kulitnya. Matanya merah menyala seperti bara api yang ditiup, menatap lurus ke arah jendela kantor Dahlan. Di tangannya, makhluk itu memegang sebatang besi cor besar yang diseret-seretnya seolah tanpa beban. Dahlan terdiam, nafasnya tertahan di kerongkongan. Astagfirullah, makhluk apa ini? Batinnya. Ia tidak berani keluar, namun teror belum berakhir. Tiba-tiba, suara denting lift di kejauhan. Ting! Ini adalah hal yang mustahil karena aliran listrik untuk lift penumpang sudah dimatikan total sejak pukul 10 malam. Dahlan menoleh ke arah koridor lift. Pintu lift terbuka perlahan, memuntahkan cahaya putih pucat yang kontras dengan kegelapan basement. Dari dalam lift, keluar sesosok wanita berpakaian gaun panjang khas noni Belanda zaman dulu, lengkap dengan topi lebarnya. Di sampingnya, seorang anak kecil berkulit putih pucat memegang tangannya. Wanita itu berjalan dengan anggun namun tanpa suara langkah kaki. Saat mereka melewati kaca kantor Dahlan, anak kecil itu menoleh. Wajahnya tidak utuh, sebagian pipinya tampak hancur dan matanya hanya menyisakan lubang gelap. Wanita Belanda itu menatap lurus ke depan dengan wajah dingin tanpa ekspresi, lalu keduanya berjalan menembus dinding beton, seolah dinding itu hanyalah kabut tipis. Ketakutan Dahlan mencapai puncaknya. Sesosok raksasa bermata merah tadi tiba-tiba menggeram keras, suaranya menggetarkan kaca-kaca ruangan. Tanpa pikir panjang lagi, Dahlan menyambar HT dan kunci kantornya, lalu berlari sekencang mungkin menuju tangga darurat. Ia terus berlari naik, mengabaikan rasa lemas di kakinya, hingga sampai di lantai 1 dengan nafas yang hampir putus. Sesampainya di pos atas, Dahlan terduduk di lantai dengan wajah yang benar-benar putih pasi. Rekan-rekannya segera menghampiri dan memberikan air minum. Dahlan tidak sanggup berkata-kata selama setengah jam. Ia baru saja menyadari bahwa gedung ini bukan hanya tempat bekerja, melainkan sebuah portal bagi entitas-entitas dari masa lalu yang terjebak di antara beton dan besi tua. Setelah malam jahanam di basement 3, Dahlan tidak pernah lagi menjadi orang yang sama. Keberaniannya yang dulu meledak-ledak kini berganti menjadi kewaspadaan yang sunyi. Ia tetap menjalankan tugasnya, namun ia tak lagi menantang kegelapan. Ia belajar untuk menghormati batas yang telah ditetapkan oleh penghuni tak kasat mata di gedung tersebut. 3 bulan terakhir masa pembangunan menjadi periode yang sangat sibuk sekaligus penuh ketegangan. Proyek kini sudah mencapai tahap penyelesaian 95%. Lampu-lampu kristal mulai dipasang di lobi, karpet-karpet mewah digelar, dan aroma debu semen berganti dengan aroma parfum ruangan yang mahal. Namun bagi Dahlan dan rekan-rekan keamanannya, kemewahan itu hanyalah polesan di atas fondasi yang penuh rahasia gelap. Rekan kerja Dahlan dari pihak outsourcing banyak yang memutuskan untuk berhenti secara mendadak. Salah satu rekan yang paling sombong, yang sebelumnya mengaku tidak takut pada hantu, jatuh sakit selama 2 minggu setelah punggungnya ditepuk oleh tangan besar berbulu di area parkir bawah tanah. Pria itu mengundurkan diri melalui telepon. Suaranya gemetar saat mengatakan bahwa ia tidak akan pernah mau menginjakkan kaki lagi di Jakarta Selatan. Dahlan bertahan hingga detik terakhir. Ia menyaksikan bagaimana area basement 3 yang dulu mencekam, kini diubah menjadi ruang mesin dan gudang logistik yang bersih. Namun begitu, setiap kali ia harus melewati area itu untuk serah terima laporan, ia masih bisa merasakan embusan angin dingin yang tidak berasal dari AC dan suara gesekan besi yang samar-samar di balik dinding beton. Hari terakhir tugas Dahlan akhirnya tiba.
Pihak manajemen hotel telah menyiapkan tim keamanan internal baru yang akan mengambil alih tugas selama masa operasional atau grand opening. Saat Dahlan mengemasi barang-barangnya di kantor kecil itu, ia sempat berdiri sejenak di depan lift, tempat di mana ia melihat noni Belanda dan anak kecil itu. Lift itu kini berfungsi normal, mengangkut staf hotel yang berpakaian rapi dengan senyum ramah, seolah-olah tragedi dan penampakan itu hanyalah dongeng pengantar tidur. Dahlan berjalan keluar menuju gerbang utama proyek. Ia sempat menoleh ke atas, menatap lantai 9 di mana sosok berambut panjang itu pernah mentertawakannya. Di sana, sekarang berdiri sebuah jendela kaca besar dari kamar suite yang mewah. Ia hanya bisa berbatin, berharap agar para tamu yang menginap di sana tidak pernah mendengar tawa melengking itu di tengah malam. Tugas selesai, gumam Dahlan sambil menyerahkan kartu aksesnya kepada petugas baru. Dahlan melangkah pergi meninggalkan gedung itu saat matahari mulai terbenam. Ia membawa pulang banyak pelajaran, bahwa di balik kemegahan beton dan baja, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Ia melangkah pulang dengan tenang, merasa bersyukur karena telah berhasil menjaga integritasnya dan nyawanya selama bertugas di salah satu tempat paling ekstrim dalam kariernya. Gedung itu mungkin sudah menjadi hotel yang indah, tapi bagi Dahlan, tempat itu akan selalu menjadi saksi bisu dari tangis di bawah reruntuhan dan tawa di balik kegelapan.